Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang pencerminan suatu titik terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sebagai contoh di sini sudah saya berikan titik-titiknya, dan ini adalah garis Y sama dengan X-nya. Maksudnya Y sama dengan negatif X, dimana nilai Y-nya adalah negatif dari nilai X atau kebalikannya. Nah, kemudian untuk contohnya di sini ada titik A, B, C, D. Sudah saya buatkan. Untuk cara pengerjaannya, kita coba satu-satu dulu ya. Untuk titik A, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Masih sama caranya dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau dengan gambar caranya masih sama. Kita tarik garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif X. Tarik dari titik A nya ya. Ini kurang sepertinya. Lihat titik-titiknya. Nah, kalau sudah kita hitung ya. Kita hitung di sini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita hitung lagi di sini berarti 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini hanya 7 titik, artinya supaya lebih cepat atau lebih mudah menentukan titik A aksennya. Jadi di sini A aksen, kita dapatkan koordinatnya A aksen adalah 8,5. Kemudian untuk titik B, sama caranya, kita tarik garis dari titik B yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif X. Ya, kalau sudah kita hitung berapa titik yang dilaluinya. 1, 2, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya, benar di sini. Ya, kalau sudah kita tuliskan di sini B aksen, koordinatnya adalah 3,2. Untuk titik C sama. Coba lihat, di sini titik C ternyata berada tepat pada garis Y sama dengan negatif X. Maka C aksennya sama aja di titik ini juga. C aksen di sini juga. C aksen. Koordinatnya berapa? Koordinatnya tentunya sama, negatif 7,7. Kemudian untuk titik D. Ya, kita tarik garis dari titik D yang tegak lurus garis Y sama dengan negatif X. Kita paskan tegak lurusnya. Nah, sudah kita hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini G aksen. Koordinatnya yaitu negatif 2,8. Ya, semuanya sudah selesai, kita tuliskan. Nah, kalau misalkan ini kita hubungkan, maka akan membentuk bangun datar segi 4 tidak beraturan ya. Misal gini, kita menghubungkannya, kita akan lihat hasil pencerminan dari bangun datar ini. Nah, kemudian hasil pencerminannya
Ya, ini hasil bangun datar pencerminan dari ini, bangun datar yang ini ya. Jadi caranya seperti itu. Kemudian kalau misalkan di soal atau di pertanyaan tidak disuruh menggambarkan, maka kita bisa cari dengan cara cepatnya, yaitu, nah coba perhatikan di sini, untuk nilai Y sama dengan negatif X, maka ketika kita cerminkan hasil pencerminannya itu sama dengan saya tuliskan di sini negatif Y ya, koma di sini negatif Y, koma negatif X. Itu untuk hasil pencerminannya. Artinya apa? Contoh ya, misalkan saya tidak melihat untuk titik ini ya. Misalkan di sini titik B. Titik B di sini adalah negatif 2, negatif 3. Negatif B titiknya negatif 2, negatif 3. Maka hasil pencerminannya adalah, lihat di sini negatif Y, maka negatif Y nya berarti negatif kali negatif positif ya, berarti 3, negatif X. Nah X nya negatif kali negatif jadinya positif juga, berarti 3,2. Kalian bisa lihat di sini ya. Untuk yang selanjutnya yaitu saya pilih titik sembarang, yaitu titik E. Misal titik E ini negatif 7,4, misalkan ini titiknya. Tanpa kita harus menggambarkannya, kita bisa menentukan berapakah titik pencerminan dari titik E ini. Berdasarkan ini ya, ketika dicerminkan titik X, Y dicerminkan, maka hasilnya adalah negatif dari Y nya, negatif dari nilai X. Maka ketika ini kita cerminkan, berarti negatif dari nilai Y nya 4 ya, berarti negatif 4, negatif dari nilai X, negatif dari X, X nya negatif 7, negatif kali negatif positif, berarti positif 7. Di sini Y nya 7. Kita dapat titiknya adalah negatif 4,7, hasil pencerminan dari titik E. Kalau kita lihat di gambarnya, ini gambarnya ya, ini titik E nya, kemudian ini titik E aksennya, maka kita bisa tahu di sini titik E aksen yaitu koordinatnya adalah negatif 4,7. Negatif 4,7 ya, hasilnya sama ya dengan ini, negatif 4,7. Nah, jadi ketika tidak diharuskan untuk menggambarkannya, kalian bisa mengingat ini ketika akan mencerminkan suatu titik terhadap garis Y sama dengan min X, maka harus diingat ini. Kalian bisa langsung mendapatkan titik cerminannya tanpa harus menggambarkannya. Oke, ini ya. Jangan lupa subscribe dan